mau dibunuh jika memang abang saya tidak mau membayarkan utang-utang saya. Istri saya disuruh untuk jual diri lah untuk melunasi utang saya. Nggak kooperatif atau nggak mau bayar, mau nggak mau ya kita halalin segala cara. Pernah, baik itu pinjol legal maupun pinjol ilegal, dan memang ada beberapa aplikasi lah yang pernah saya pinjam. Sebenarnya waktu itu saya butuh dana segar ya, butuh dana segar dan butuh dana cepat karena memang saya lagi renovasi rumah, lagi bikin rumah, dan saya butuh dana cepat karena memang waktu itu saya kekurangan dana. Makanya saya coba melakukan pinjaman online. Waktu itu memang karena kalau untuk proses di bank sendiri memang agak ribet ya, agak ribet dan agak lama. Dan saya waktu itu butuh dana memang yang cepat, hari itu juga yang bisa cair. Dan ada berapa pinjaman pinjol legal itu, ada yang meng-ACC dan lebih banyak yang tidak meng-ACC. Karena memang waktu itu saya masih kurang, waktu itu minjam ke pinjol legal itu masih kurang karena kan cuma satu pinjaman online saja waktu itu. Dan saya waktu itu dapat SMS dari pinjol-pinjol ilegal waktu itu. Banyak SMS yang masuk di handphone saya. Akhirnya ya karena kekurangan dana, ya saya cobalah untuk mengajukan pinjaman online ilegal. Waktu itu saya pinjam, ada berapa aplikasi, kurang lebih sekitar 5 aplikasi waktu itu saya pinjam. Dan memang mereka sangat cepat. Hari itu kita ajukan pinjaman, hanya butuh waktu paling lama itu 1 jam, dana langsung cair ke rekening kita. Jadi memang waktu itu saya kepepet biaya, jadi saya butuh cepat, ya saya ajukan ke pinjaman pinjol. Sebenarnya kalau iming-iming, mereka kan kalau pinjol ilegal itu mereka biasanya ngirim SMS atau mengirim lewat WhatsApp. Kalau iming-iming memang ada. Iming-iming mereka itu ya karena kita butuh dana cepat, maka mereka ya mengasih. Jadi memang nggak perlu lama Pak di tempat kita ini, di pinjol kita ini, dana paling lama itu 1 jam atau 30 menit itu dana langsung cair. Jadi memang iming-iming mereka seperti itu. Karena saya memang butuh waktu dana cepat, jadi ya mau nggak mau saya pinjam karena mereka meyakini saya bahwa hanya butuh waktu 1 jam, dana langsung cair ke rekening saya. Kalau iming-iming seperti itu. Dan waktu itu memang bunganya terlalu besar ya, bunganya terlalu besar. Cuman waktu itu saya nggak tahu batas waktu itu kan, waktu itu belum tertera bahwa di situ 7 hari. Jadi memang waktu itu saya minjam taruhlah 1 juta, cuman kena potongan itu potongan bunga itu sekitar ada yang 400, ada yang 300.000. Jadi 1 juta itu langsung dipotong hari itu sekitar 400 atau 300.000. Waktu itu belum ada batas waktu, tenggang waktu itu berapa hari atau berapa lama.
Jadi pas ketika saya klik, ternyata langsung di ACC barulah keluar jumlah batas waktu berapa harinya itu. Jadi waktu itu terlihat di situ 7 hari. Dan ya, waktu itu saya sempat kaget, kok 7 hari gitu kan. Cuman ya mau nggak mau karena sudah saya klik dan sudah di ACC ya, dan dana sudah masuk ke rekening saya. Ya walaupun di hati bilang saya terjebak, ya mau gimana lagi, karena ya memang ya, berarti itu sudah kesalahan saya dan ya udahlah saya terima lah. Kalau di awal itu di pas kita baru buka itu biasanya ada tulisan 99 hari atau 90 hari atau 30 hari. Cuman ketika kita klik mengajukan pinjaman, itu yang keluar bukan 90 hari tapi hanya 7 hari batas waktunya. Kalau bunga di pinjol ilegal itu memang cukup besar ya. Jadi satu hari itu kalau kita telat bayar, mereka kita batas waktu 7 hari. Ketika masuk ke 8 hari itu udah lewat 1 hari. Itu per harinya itu sekitar 40.000 sampai 50.000. Jadi memang sangat besar ya. Walaupun kita hanya minjam 1 juta dan itu kita kena denda harinya itu sekitar 40.000 sampai 50.000. Dan kalau bisa lewat dari 1 bulan itu udah jumlahnya udah ya 1 juta lah, lebih lah. Jumlahnya itu udah lebih dari uang yang kita pinjam 2 kali lipat. Ya, jadi kalau kita memang sudah masuk di hari kelima batas waktu mereka, itu ya ancaman udah pasti ada. Biasanya awal-awal itu ya bahasa-bahasa kasar lah, bahasa-bahasa kasar seperti bahasa-bahasa binatang lah mereka bawa, menghina kita. Kalau bahasa ancaman itu ketika memang kita sudah jatuh tempo di hari ke-7 itu, kalau kita nggak respon WhatsApp mereka, telepon mereka, bahkan mereka lebih nekat lagi mungkin dengan cara menelpon keluarga kita lah, menelpon istri kita lah, orang-orang yang terdekat di kita, teman-teman kita. Bahkan pernah abang saya itu diancam mau dibunuh jika memang abang saya tidak mau membayarkan utang-utang saya. Bahkan memang selain abang saya juga ancaman-ancaman itu memang sudah saya rasakan. Saya diancam segala macam lah, saya diancam mau didatangkan ke rumah saya lah, mau dibawa ke polisi lah, mau dibunuh lah. Terus istri saya pun diancam istri saya disuruh untuk jual diri lah, untuk melunasi utang. Kalau saya memang bahasa mereka cukup kasar mungkin. Ya di situ sebagian orang kalau memang tidak kuat dengan ancaman mereka, dengan hinaan mereka, ya akhirnya mental mereka nggak kuat, ujung-ujungnya pasti bunuh diri lah. Selamat siang, Selamat siang. dengan Bapak S. Iya betul. Dengan siapa ya? Kemarin sempat minjam uang sebesar 2 juta. Pernah. Ini dari pinjol mana ya?
ini dari pinjol Sejahtera Uang, Pak. Bapak kemarin ini telat membayar uang selama 7 hari sebesar 2 juta, benar ya Pak? Iya betul, baru 2 hari sih, baru telat ya gitu ya. Kita minta spare waktunya kan, karena kan waktunya terlalu singkat. Untuk cari 2 juta juga kan dalam waktu 7 hari ya nggak mungkin lah gitu kan. Ya kita minta keringanan waktu lah, tambah berapa hari lagi. Dengan Bapak telat 7 hari ini, Bapak harus membayar bunga sebesar kurang lebih 3 juta, jadi totalnya Bapak yang harus bayarkan 5 juta, Pak. Wah, banyak amat mas. Ya masa dari 2 juta ya baru telat 7 hari kok jadi 5 juta. Mas ini ngitung-ngitungnya gimana sih? Ngaco kali mas bisa ngitung gak sih sebenarnya? Ya, pokoknya itu harus dibayarkan, Pak. Ya sekarang ya kalaupun saya mau bayar, saya minta waktu lah. Saya minta waktu, tambahan waktu. Kan dalam waktu 7 hari juga kan saya nggak mungkin. Dalam 7 hari ya saya minta waktu, penambahan waktu lah minimal 7 hari lagi atau 10 hari lagi. Apalagi ini kan jumlahnya sudah sudah naik dari 2 juta tahu-tahu jadi 5 juta. Oke Pak, pokoknya itu aja. Selamat siang Pak yang saya bisa sampaikan, Pak. Kalau penagihan itu tergantung dari nasabahnya, Pak. Ya, kalau misalnya dia wengkang atau enggak kooperatif atau enggak mau bayar, mau nggak mau ya kita halalin segala cara gitu. Satu, kayak kontak daruratnya atau tempat kerjanya kita cecer habis supaya dia bayar. Kalau emang nggak mau bayar juga, ya udah terpaksa kita bikin mediasi ke Facebook atau Instagramnya supaya dia malu, dia balikin hak dalam perusahaan gitu. Kayak Instagram, kayak bikin video-video porno lah, atau ya banyak lah, kita bikin malu aja supaya dia bayar. Kayak Facebook kita teman-temannya kita tag-tagin gitu Pak. Kalau misalnya sampai ada ancaman atau intimidasi gitu ada nggak sih Bang? Ancaman sampai pembunuhan gitu? Pasti ada, tergantung dari nasabahnya. Kalau emang dia wengkang atau apa, ya udah mau nggak mau yang penting dia bayar, kita bikin malu udah. Yang penting bayar gitu Bang ya? Ya yang penting dia bayar udah. Apa ya? Mereka itu bukan menyerang secara fisik. Mereka itu bukan menghukum kita dengan memukul atau apalah, menganiaya, tidak seperti itu. Tapi mereka menyerang kita dengan dengan menghancurkan mental kita, psikis kita. Itu yang mereka hancurkan. Jadi ya mungkin korban-korban pinjol ini sangat merasa trauma lah dengan ancaman-ancaman seperti itu, merasa dirugikan lah, merasa ya dengan adanya tindakan dari pihak kepolisian terhadap para pinjol-pinjol ilegal ini, kita berharap lagi tidak ada korban-korban dari pinjol ilegal yang mengakhiri hidupnya, dan tidak ada lagi korban-korban dari warga yang menjadi korban dari pinjol ilegal ini. Kalau ilegal itu perusahaan itu nggak mau tahu, yang penting itu dapat payment aja. Karena dari sisi tim QC atau tim HRD itu nggak bisa ke-track. Yang penting intinya payment. Yang penting gimana caranya nasabah itu bayar. Berarti hal-hal kayak gitu hal yang lumrah dilakuin Bang ya? Ya pasti, daripada kita nggak dapat payment, nggak dapat gaji, nggak dapat insentif, lebih baik kita bikin malu nasabah supaya bayar. Kalau chat pribadi ataupun telepon masuk, telepon keluar, kita tahu, SMS masuk, SMS keluar, kita tahu, kita bisa nge-track datanya dia. Baik. Kalau misalnya di yang resmi sendiri Bang, kayak gitu masih Bang caranya Bang? Kalau yang resmi itu nggak bisa, asal salah nyebutin total tagihan atau salah nggak ucapkan nama perusahaan, kita kena konsekuensinya dari perusahaan. Dan kita juga yang resmi itu ya emang benar-benar kontak darurat tadi kita nggak bisa lihat gitu. Untuk fotonya, foto nasabahnya yang resmi pun nggak bisa ngelihat karena kita udah resmi dari OJK dan terpantau oleh API OJK juga, dan perusahaan juga ada.
Dan untuk kita hubungi track record kita, telepon nama nasabah, kalau salah kata ya kita sama QC kita akan kena konsekuensinya. Itu yang resmi ya. Itu murni bukan perdata. Namanya pinjaman bukan kriminal, bukan kejahatan. Dia tidak bayar itu bukan kejahatan. Tapi ternyata di dalam penagihan ya banyak praktek intimidasi, bahkan pengancaman, bahkan menyebarkan gambar-gambar porno memaksa si debitur untuk melunasi kewajibannya. Ya. Di dalam kenyataan yang kita lihat di lapangan, kenapa tidak mampu mereka mengembalikan pinjamannya? Ternyata bunganya gila-gilaan. Gitu loh. Nah, gila-gilaan sampai akhirnya tidak masuk di akal. Nah, tapi karena mereka itu sepakatin, seolah-olah itu kewajiban hukum untuk membayar sejumlah itu. Ini sudah tidak benar, sudah tidak sehat. Ya, coba cek di bank-bank, berapa sih bunga pinjaman yang normal? Boleh di atas itu, tapi ini udah nggak masuk di akal, sangat tidak rasional. Nah, kalau sekarang polisi bertindak untuk katakanlah melakukan tindakan upaya paksa, menggerbek, atau misalnya melakukan razia dan seterusnya, itu kita hormati, sah-sah aja. Karena memang ada kejahatan yang diduga dilakukan oleh si pemilik pinjol ini, ya, baik pinjol yang legal yang sah dibangun maupun yang apalagi yang tidak sah, ya, bisa ada pengrusakan lah, pengancaman lah, dan tindakan kriminal lain. Nah, saya tidak katakan ini terlambat atau tidak terlambat. Nah, padahal ini kan sudah 4 tahun yang lalu mulai beroperasi seperti ini, praktis seperti ini. Baru muncul klimaksnya belakangan ini, itu sudah Bapak Presiden kita mungkin merasa perlu untuk memberikan reaksi begitu loh. Ya, karena menyangkut nih, biasanya kan debitur ini kan orang-orang kecil. Ya, orang-orang kecil yang korban itu jadi apa? Di samping kewajiban utang tidak berubah, dia juga mendapat perlakuan yang di luar batas normal. Bayangin kalau misalnya keluarga kita dikirimin gambar-gambar porno gitu kan. Tujuan apa? Supaya dibayar. Nah, jadi justru saya mau bertanya sekarang, lembaga mana sebenarnya di Republik ini paling bertanggung jawab, ya, dengan adanya fakta seperti ini di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, tidak ada izin sah, itu silakan berkembang, karena justru itu yang diharapkan. Tapi yang ilegal ini akan kita tindak dengan ancaman hukum pidana seperti itu tadi. Bareskrim Polri akan memasifikasi gerakannya, sehingga nanti di berbagai tempat kalau ada orang yang tetap dipaksa untuk membayar, jangan bayar, karena itu ilegal.